Halo pengguna Boxer, apa kabar? Selamat datang di channel Film Box dan juga selamat datang di video alur cerita film kita yang pertama. Di sini kita akan merangkum sekaligus menceritakan alur cerita film yang menarik yang kita pilih ataupun kalian request nantinya. So pastiin kalian sudah subscribe channel Film Box dengan cara menekan tombol merah di bawah dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya biar kalian mendapat notifikasi di saat kita mengupload video alur cerita film yang terbaru. Oke, daripada kelamaan, langsung aja kita masuk ke alur cerita film Olympus Has Fallen tahun 2013. Let's go! Awal film akan memperlihatkan sebuah camp atau hunian milik presiden yang berada di tengah hutan, dan di sana terlihat bahwa cuaca sedang mengalami musim salju. Kemudian terlihat ada dua orang pria yang sedang melakukan olahraga tinju di mana mereka adalah presiden dan juga pengawal pribadi presiden, di mana sang presiden bernama Benjamin dan pengawal presiden bernama Mike Banning. Kemudian datang seorang agen bernama Agent Forbes yang mengingatkan presiden bahwa beberapa saat lagi ada acara penggalangan dana yang harus ia hadiri. Kemudian scene menunjukkan saat presiden dan keluarga sedang bersiap yang dimana ternyata sang presiden memiliki seorang istri dan satu anak laki-laki yang bernama Connor. Saat semua telah bersiap, rombongan presiden segera pergi menuju ke acara penggalangan dana. Namun naas, di tengah perjalanan terjadi sebuah insiden yang dimana terjadi kecelakaan yang membuat nyawa istri presiden tidak dapat diselamatkan karena Mike Banning diharuskan untuk menyelamatkan nyawa orang nomor 1 Amerika tersebut. Scene menunjukkan waktu 18 bulan kemudian yang dimana Mike sedang berada di sebuah kafe bersama seseorang yang tiba-tiba mereka dihampiri oleh teman-teman lama Mike yang bekerja sebagai pengawal presiden. Di sini nih sangat jelas bahwa Mike sudah tidak bekerja sebagai pengawal presiden dan ternyata orang yang bersama Mike adalah teman dekat sekaligus atasan Mike yang bernama Jacob. Dikarenakan semenjak insiden kecelakaan tadi, Mike dipindahkan dari pengawal presiden menjadi orang di Departemen Keuangan. Scene selanjutnya menunjukkan datangnya rombongan Perdana Menteri Korea Selatan yang disambut ramai oleh para warga Washington DC. Namun di samping itu semua, ada pesawat tidak dikenal yang juga datang ke Washington DC dan pesawat itu tepat terbang ke arah Gedung Putih. Namun dikarenakan pesawat tersebut terbang tanpa izin ke area Amerika, dua pesawat militer pun dikerahkan untuk mengarahkan pesawat asing tersebut ke tempat yang telah diperintahkan. Namun, bukan demi mengikuti arahan, pesawat tersebut justru menyerang dua pesawat tersebut yang membuat pihak keamanan Gedung Putih menganggap hal tersebut sebagai ancaman yang kemudian langsung mengamankan presiden dan tamunya ke dalam bunker Gedung Putih. Beberapa waktu setelah pesawat asing tersebut berhasil menembak dua pesawat militer Amerika, kini pesawat tersebut terlihat sedang meneror daerah sekitar Gedung Putih, yang akhirnya membuat Mike menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan pesawat tersebut yang kemudian membuat Mike bertindak untuk mendekati area yang diteror. Pada akhirnya, pesawat asing tersebut berhasil dilumpuhkan oleh salah satu pesawat tempur Amerika. Namun, beberapa saat setelah suasana mulai dirasa tenang, tiba-tiba terjadi ledakan pada salah satu bis turis dan juga terlihat ada dua orang turis yang mencoba melakukan bom bunuh diri dekat pagar Gedung Putih. Mike yang berada dekat pagar pun langsung menyerang dua orang tersebut, namun sayang, satu orang berhasil meledakkan bomnya yang membuat pagar Gedung Putih pun hancur. Di sini dapat kita simpulkan bahwa semua perbuatan ini dilakukan oleh teroris. Saat para petugas keamanan Gedung Putih sedang menyerang para teroris, secara mengagetkan mereka justru ikut diserang oleh para petugas Perdana Menteri Korea yang sedang bersama mereka. Di sini dapat disimpulkan bahwa rombongan Perdana Menteri memiliki peran dalam aksi teroris ini. Scene selanjutnya menunjukkan saat-saat di mana serangan sudah mulai berhenti, dan Pentagon mendapat komunikasi visual dari dalam Gedung Putih yang menunjukkan bahwa sebenarnya serangan ini tidak hanya berasal dari orang-orang yang berada di luar Gedung Putih, melainkan juga orang-orang yang berada di dalam gedung. Di sini terlihat dalang utamanya adalah pengawal pribadi Perdana Menteri Korea Selatan yang nantinya kita akan tahu siapa dia sebenarnya. Satu hal yang belum disadari oleh pihak teroris adalah ternyata Mike Banning masihlah selamat dari serangan yang terjadi saat teroris mencoba mengambil alih Gedung Putih.
Diperlihatkan Mike sedang menyusuri lorong gedung putih dan melumpuhkan teroris di ruang CCTV. Di saat Mike menggeledah tubuh teroris yang baru saja ia lumpuhkan, ia menemukan foto Connor yang kemungkinan besar pihak teroris sedang mencari Connor untuk dijadikan sandera. Tak lupa, Mike langsung mematikan sistem CCTV agar memperlambat para teroris untuk menemukannya. Dari ruang CCTV, Mike langsung beranjak ke ruang oval di gedung putih dan mengambil beberapa peralatan yang membuatnya dapat tersambung kepada pihak militer Amerika di Pentagon. We have contact from inside the White House. Put it through. Designator, Oscar Zulu, 09er. this is Banning. Where are you? Di sana, Mike menggambarkan situasi dan kondisi di dalam gedung putih. Scene selanjutnya menunjukkan adanya kontak visual dari dalam gedung putih. Namun kali ini bukan dari Mike Banning, melainkan dari pihak teroris di mana mereka menginginkan untuk Amerika menarik mundur armada mereka di lautan Korea dengan tujuan mewujudkan Korea yang satu. Jika Amerika tidak menuruti kemauan si teroris, maka satu persatu sandera akan dibunuh secara live termasuk nyawa sang presiden. Who is that guy? Di scene selanjutnya, kita akan mengetahui bahwa tujuan para teroris ini tidak hanya ingin Amerika untuk menarik mundur armada pasukannya dari Laut Korea. Namun, mereka juga menginginkan sebuah kode Cerberus yang dimana kode tersebut adalah kode untuk mengaktifkan senjata nuklir di Amerika. Kode tersebut hanya dimiliki oleh presiden dan 2 menteri lainnya yang berada di dalam bunker. Tango. Juliet 1, 334. Kemudian, scene memperlihatkan bahwa Mike diberi tugas oleh Alan Trumbull, yang dimana Alan Trumbull sendiri adalah presiden mengganti dikarenakan presiden yang menjabat sedang dijadikan sandera. Mike diberi tugas untuk mencari Connor yang dimana Connor sendiri ditakutkan akan dijadikan sandera oleh para teroris untuk mendapatkan kode dari sang presiden. Bisa dibilang presiden akan diberi pilihan yaitu nyawa anaknya atau ia harus memberikan kode tersebut kepada para teroris. But if they get his son, so find Connor, get him the hell out of there. Saat Mike sedang bersiap untuk menjalankan misinya, tiba-tiba para teroris mengetahui keberadaan Mike dari CCTV yang masih menyala. Di sana mereka mengetahui identitas Mike dari seorang pengkhianat yang kita ketahui ia adalah Agent Forbes yang ada di awal film. Mengetahui keberadaan Mike, sang pemimpin teroris pun langsung mengerahkan anak buahnya untuk membunuh Mike. Pada bagian ini kita akan diberi ketegangan karena Mike harus berhadapan dengan para teroris yang mengejar dia. Sampai pada suatu ruangan, Mike mengingat bahwa di gedung putih terdapat ruang-ruang rahasia di balik dindingnya. Mike yang berhasil kabur dari kejaran para teroris menyusuri ruangan yang berada di balik dinding, sampai ia menemukan Connor yang sedang bersembunyi di sana. Sang pemimpin teroris yang mendapat kabar bahwa Mike tidak dapat ditemukan pun tiba-tiba memikirkan sesuatu tentang renovasi yang pernah ada pada gedung putih. Tiba-tiba ia memberitahu pasukannya bahwa Mike sedang bersembunyi di balik dinding, yang kemudian membuat para teroris langsung menembaki dinding-dinding di sana. Setelah mendapatkan Connor, Mike pun segera mencari cara untuk mengeluarkan Connor dari gedung putih. Ia menemukan sebuah cerobong yang dimana cerobong tersebut mengarah kepada bagian luar gedung putih. Kemudian Mike pun langsung menyuruh Connor untuk menaiki cerobong asap tersebut, serta mengabari Pentagon untuk menjemput Connor di bagian luar cerobong tersebut. Spark plug received. Good job, Manning. Mengetahui Connor telah berhasil diselamatkan, Mike pun langsung fokus kepada misi utamanya yaitu mencoba menyelamatkan para sandera termasuk sang presiden itu sendiri. Kemudian pada scene selanjutnya, diperlihatkan Mike berhasil melumpuhkan 2 orang teroris dan menginterogasinya untuk mengetahui siapa dan apa tujuan menyerang gedung putih. Setelah mendapat informasi dari 2 orang tadi, Mike langsung menginfokannya kepada Pentagon. Diketahui bahwa sang pemimpin teroris adalah orang paling dicari di dunia karena telah melakukan banyak aksi teroris, serta ia memiliki ayah yang telah meninggal dikarenakan ranjau milik Amerika, sehingga bisa dibilang ia memiliki dendam pribadi dengan Amerika. Kemudian, scene berlanjut di mana para teroris sedang memasang bom yang sepertinya akan dipakai untuk jalan kabur mereka. Pada scene ini diperlihatkan bahwa Mike sedang menghubungi si pemimpin teroris. Setelah tersambung, Mike langsung memberikan 2 opsi kepada mereka yaitu menyerah atau Mike akan membunuh mereka semua. Namun sang pemimpin pun langsung mengancam Mike dengan menyebutkan istrinya yang bekerja di rumah sakit. Mike yang geram pun langsung mematikan teleponnya dan kemudian bergerak untuk membunuh sang pemimpin teroris.
Kemudian sang pemimpin pun langsung menyuruh Agent Forbes agar membunuh Mike dikarenakan Mike tidak tahu bahwa Agent Forbes telah berkhianat. Kemudian scene berlanjut di mana para teroris ini kembali mengambil salah satu menteri yang memiliki kode Cerberus untuk diberikan kepada mereka agar senjata nuklir dapat digunakan. Orang tersebut ialah Ruth. Namun Ruth tidak semudah itu untuk memberikan kode Cerberus miliknya kepada para teroris. Ia rela untuk ditendang dan juga dipukul agar kode miliknya tidak jatuh ke tangan para teroris. Namun dikarenakan sang presiden tidak tega melihat Ruth disiksa, ia pun memerintahkan Ruth agar memberikan kode miliknya sambil berkata, They won't get mine. Scene berpindah di mana Forbes berhasil menemukan Mike di suatu lorong di Gedung Putih. Mike yang belum menyadari bahwa Forbes berkhianat pun merasa senang karena menemukan temannya berhasil selamat dari serangan para teroris. Di saat sedang berbincang, Forbes mengatakan nama sang pemimpin yang membuat Mike pun curiga, sehingga terjadi pertarungan antara Mike dengan Forbes. This fucking Kane guy is crazy. How do you know his name? Saat Mike berhasil melumpuhkan Forbes, Mike berkata bahwa Forbes tidak harus melakukan ini. Ia bisa melakukan hal baik dengan memberitahu sang pemimpin teroris bahwa Mike telah berhasil dilumpuhkan, sehingga keberadaan Mike pun tidak akan lagi dikejar oleh para teroris. Scene selanjutnya menunjukkan di mana seorang jenderal yang berada di Pentagon nekat mengirim 6 buah helikopter menuju Gedung Putih untuk usaha mengambil alih Gedung Putih. Namun naas, bukannya berhasil, justru 5 helikopter militer berhasil dilumpuhkan dengan senjata yang berada di Gedung Putih. Sang pemimpin teroris yang menyadari bahwa Amerika berusaha untuk melakukan perlawanan pun langsung mengeksekusi satu sandera, yang dimana itu adalah peringatan jika Amerika berani bertindak macam-macam. Setelah membunuh salah satu sandera, sang pemimpin teroris pun berkata kepada Amerika bahwa mereka hanya memiliki waktu 1 jam untuk menarik mundur armada perang Amerika di Laut Korea, menarik mundur pasukan militer di sekitar Gedung Putih, serta ia meminta 1 buah helikopter dengan bensin full yang kemungkinan akan dipakai untuk kabur. Scene selanjutnya memperlihatkan salah seorang teroris yang sedang mengaktifkan Cerberus dikagetkan oleh kemunculan muka Mike di layar. Mike berkata bahwa ia akan membunuh semua teroris serta akan menancapkan pisau ke kepala sang pemimpin teroris. Sang pemimpin yang geram pun langsung membawa salah seorang sandera yang dimana sandera tersebut adalah Ruth, yang nantinya akan dieksekusi mati di depan umum, yang mungkin itu adalah cara untuk menunjukkan kepada semua orang agar tidak ada yang berani mengancam ataupun melawannya. Go. Walk. Sir, ground reports activity at the White House. It looks like Secretary McMillan. Yes, it is. Namun Mike yang melihat Ruth pun langsung menyelamatkannya dengan menembak beberapa teroris di sana. Kemudian di saat Mike berhasil melumpuhkan beberapa teroris, ternyata sang pemimpin teroris sudah kembali ke dalam bunker yang kemudian memakaikan semua sandera serta anak buahnya sebuah tutup kepala yang nantinya akan dipakai saat mereka menaiki helikopter yang tadi telah mereka minta. Fungsinya agar para sniper tidak dapat mengetahui yang mana sandera dan yang mana teroris. Setelah semua orang yang menggunakan topeng menaiki helikopter, tiba-tiba helikopter meledak sesaat setelah helikopter lepas landas. Seluruh orang di Pentagon yang mengira bahwa presiden berada di sana langsung lemas serta tampak sudah merah. Namun Mike tidak begitu saja percaya. Ia berkata bahwa sang pemimpin teroris tidak akan pergi dengan cara seperti itu. Kemudian ia berkata bahwa ia akan tetap mencari presiden serta menyelamatkannya. Dan benar saja, scene selanjutnya menunjukkan bahwa presiden dan sang pemimpin teroris masih berada di Gedung Putih dan sedang bersiap kabur dengan bom yang tadi telah mereka siapkan. Namun sebelum kabur, mereka berhasil mendapatkan kode Cerberus terakhir yang dimana mereka pada akhirnya berhasil mengaktifkan senjata nuklir milik Amerika. Senjata nuklir tersebut tidaklah dipakai untuk menyerang negara lain, melainkan telah diatur agar senjata nuklir tersebut meledak di Amerika sendiri. Kemudian saat mereka hendak kabur, tiba-tiba muncul sosok Mike dari lift yang terbuka. Di sana, Mike langsung bertempur dengan para teroris serta sang pemimpin teroris. Terjadi perkelahian yang cukup sengit antara Mike dengan si pemimpin teroris. Namun pada akhirnya, Mike berhasil melumpuhkannya yang kemudian sang presiden mengingatkan bahwa kode Cerberus telah diaktifkan dan harus segera dimatikan atau Amerika akan hancur pora-poranda. Mike langsung menghubungi Pentagon untuk menanyakan bagaimana cara mematikan senjata nuklir tersebut. Setelah diarahkan, Mike akhirnya berhasil mematikan senjata nuklir tersebut di 3 detik terakhir. Cerberus has been deactivated. Pada scene terakhir menunjukkan waktu telah pagi dan di sana terdapat Mike yang sedang membantu presiden berjalan keluar dari Gedung Putih. Kemudian waktu menunjukkan beberapa minggu kemudian yang dimana Mike sedang diberi penghargaan tertinggi, serta ia kembali menjadi pengawal pribadi presiden dan kemudian film selesai. Oke, itu dia seluruh alur cerita dari film Olympus Has Fallen tahun 2013. Ya menurut gue sih ini filmnya seru banget, mulai dari jalan ceritanya yang emang menarik,
Set tempat yang menggunakan gedung putih di mana kita diberi gambaran kalau di dalam gedung putih itu ada bunker dan juga ruang-ruang di dalam dinding yang dimana ya itu seru aja sih buat dipikirin. Dan juga rating untuk film ini di IMDb itu 6,5, jadi lumayan tinggi lah ya untuk ukuran film 2013. Jadi buat kalian yang belum nonton full movie-nya, gue saranin langsung nonton aja. By the way, gue mau minta maaf kalau emang banyak salah kata dan juga penyampaian yang kurang enak didengar karena ini video pertama gue. So, ya support gue biar gue bisa semakin berkembang dalam menyampaikan video-video dan alutsista film lainnya. So, sekian video dari gue, terima kasih dan sampai jumpa.